Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Wang Lin. Itu adalah pedang yang sangat kuno. Aura jahat dilepaskan oleh pedang. Itu membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Setelah sekian lama, Wang Lin perlahan terbangun. Matanya berbinar saat dia mendapatkan pemahaman. 3 hari kemudian, seluruh kota keluarga Teng dipenuhi bunga saat ribuan petani berjalan di jalanan. Zhang Hu dan Wang Lin berangkat pagi-pagi sekali dan berkeliaran di kota. Karena Zhang Hu perlu menjual ginseng, dia pergi setelah berbicara sebentar dengan Wang Lin. Wang Lin perlahan berjalan melewati kota sambil memeriksa semua kios. Beberapa barang benar-benar membuatnya tertarik, tapi harganya terlalu tinggi, jadi Wang Lin pergi. Saat dia sedang berjalan, dia tiba-tiba berhenti. Di dekatnya ada kios seorang penggarap yang memiliki berbagai pedang terbang, potongan batu giok, dan buku bersampul benang. Ada beberapa kata kecil di buku itu. Penelitian formasi dasar, pembentukan. Wang Lin mengusap dagunya dan mengambil buku itu. Buku kecil itu cukup tebal. Ada sekitar 50 atau 60 halaman di dalam buku itu. Pemilik kios adalah seorang pria berusia 30 tahun. Dia mengangkat kepalanya dan perlahan berkata, 10 batu roh kualitas menengah untuk buku ini. Jika Anda tidak ingin mengukuhkannya, jangan sembarangan menyentuhnya. Hanya 10 batu roh kualitas menengah yang dimiliki Wang Lin saat ini. Setelah membalik buku itu sedikit lebih lama, dia melihat pemilik kios menjadi tidak sabar, jadi dia meletakkan 10 batu roh kualitas menengah dan pergi. Dia memeriksa beberapa kios lagi dan menemukan beberapa bahan berelemen kayu, tetapi semuanya sangat mahal. Bahkan ada sepotong kayu besi, tapi harganya sangat mahal. Sehari telah berlalu sebelum Wang Lin menyadarinya. Dia kembali ke penginapan dan, saat dia hendak melangkah masuk, dia mengangkat benderanya dan berhenti. Biasanya, pada jam seperti ini, penginapan sangat ramai, tetapi saat ini suasana benar-benar sunyi. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan wajahnya tiba-tiba berubah. Ada kekuatan misterius di sekitar penginapan yang mencegah perasaan ilahi Wang Lin masuk. Tanpa berkata apa-apa, tubuh Wang Lin langsung bergerak mundur. Dia mengelilinginya dengan teknik tarik-menarik dan tubuhnya melesat mundur puluhan meter seperti pedang. Apa ini? Reaksimu cukup cepat. Suara yang sedikit mengejutkan tiba-tiba keluar saat seseorang keluar dari penginapan. Orang ini berusia 25 atau 26 tahun dan mengenakan jubah putih dengan sulaman tanaman merambat hitam di bagian mansetnya. Dia memandang Wang Lin, yang dengan cepat mundur. Dia mencibir dan berkata, Teng Jia, Teng Yi, kalian berdua menunggu di sini untuk anak itu, Zhang Hu. Hancurkan budidayanya, lalu masukkan dia ke penjara sementara saya menangkap bocah gesit ini. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, 2 bayangan muncul dan muncul di sampingnya. Kedua bayangan itu adalah 2 lelaki tua berwajah keriput. Salah satu dari mereka berkata, Tuanku, kedua orang ini berada di kota keluarga Teng. Ini melanggar aturan. Jika kepala bertanya, pria berjubah putih itu mengerutkan kening dan menatap Wang Lin. Dia berkata, jika kakek saya bertanya, katakan saja yang sebenarnya. Zhang Hu mendapat bantuan dari orang luar untuk membunuh gurunya sendiri. Bagaimana saya bisa membiarkan orang seperti itu pergi? Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya terbang ke udara saat dia dengan cepat mengejar Wang Lin. Kedua lelaki tua itu memandang pemuda itu sebelum pergi, lalu menghilang tanpa jejak. Wang Lin melepaskan semua kekuatannya dan mendorong dirinya hingga batasnya untuk melarikan diri. Tepat ketika dia melihat tembok kota, beberapa bayangan tiba-tiba muncul dan berteriak, kota keluarga Feng memiliki batasan untuk terbang. Rekan kultivator, tolong hentikan. Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin mengeluarkan sebuah labu. Dia tidak punya waktu untuk khawatir tentang rahasia keluarnya air roh saat dia meneguknya. Energi spiritual memenuhi tubuhnya saat kecepatannya meledak dan dia melesat ke depan. Ekspresi murid keluarga Teng, yang menghalangi jalan Wang Lin, tiba-tiba berubah. Wang Lin menyerbu saat dia menggunakan teknik ketertarikannya untuk melemparkan murid-muridnya ke samping. Seperti kekuatan yang tak terhentikan, Wang Lin menerobos. Karena tindakannya,
Lebih dari 100 murid keluarga Teng yang mengendarai harta karun berbeda mengejarnya. Wang Lin merasa sangat pahit di hatinya. Dia masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak tahu apa yang terjadi di penginapan yang menyebabkan orang-orang itu menunggunya di sana. Jika dia sedikit lebih lambat, dia pasti sudah tertangkap. Adapun Zhang Hu, Wang Lin hanya bisa berharap yang terbaik karena dia sendiri dalam bahaya. Setelah meninggalkan kota keluarga Teng, Wang Lin terus berlari ke selatan saat murid keluarga Teng mengejarnya. Tiba-tiba, cahaya warna pelangi keluar dari kota keluarga Teng. Cahaya melewati semua murid keluarga Teng dan menembak ke arah Wang Lin. Pedang terbang besar yang hampir tidak nyata muncul dan menebas Wang Lin. Pada saat itu, petir berkumpul menjadi bola yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh bersama pedang. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa saat si Tunan berteriak, ini adalah harta karun tingkat baru. Wang Lin, tarik kembali semua akal sehatmu. Aku akan menteleportasimu. Kristal biru dengan cepat menyebar dari kristal di tangan Wang Lin dan menutupi tubuhnya. Saat itu terjadi, pedang raksasa itu jatuh. Suara tanah pecah bergema dan bola petir berjatuhan, menciptakan gelombang petir. Tubuh Wang Lin menghilang saat pedang raksasa itu jatuh. Tubuhnya muncul kembali sejauh 300 meter dan dia segera terbang. Suara si Tunan terdengar lemah saat dia memarahi Wang Lin. Bajingan kecil itu sudah berada pada tahap pendirian yayasan di usia mudanya. Jika Anda berada pada tahap pendirian yayasan, saya dapat meminjam tubuh Anda dan menggunakan beberapa teknik. Tapi saat ini, hanya dengan tingkat budidaya kondensasi Qi Anda, tidak peduli seberapa banyak saya membantu, saya hanya bisa menyingkirkan yayasan pendirian tahap menengah. Teng Li mengerutkan kening, tapi langsung tersenyum. Kamu adalah orang pertama di bawah formasi inti yang lolos dari seranganku. Jika bukan karena saudara Jimo yang memintaku melakukan ini, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Wang Lin bahkan tidak menoleh saat dia dengan cepat melarikan diri. Konsumsi kekuatan rohaninya terlalu besar. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan labu dan meminumnya seteguk saat kecepatannya meningkat. Mata Teng Li menjadi dingin dan berkata, saya ingin melihat berapa kali kamu bisa berteleportasi. Dengan itu, dia mengarahkan jarinya ke Wang Lin. Langit menjadi gelap dan pedang raksasa itu muncul. Semua bola petir bergemuruh saat pedang raksasa itu diayunkan ke bawah. Si Tunan tidak menunggu Wang Lin memberi izin, dia langsung memindahkan mereka lagi setelah mengutuk beberapa kali. Teng Li mengerutkan kening. Dia memadukan dan mengubah posisi tangan. Pedang itu terbang mengikuti tangannya dan mengejar Wang Lin. Dua sinar pelangi mengikuti satu demi satu saat mereka terbang melintasi langit. Murid keluarga Teng mengejar beberapa saat sebelum menyerah karena tidak bisa mengimbangi. Semakin Teng Li dikejar, dia menjadi semakin terkejut. Dengan budidaya yayasan pendirian, tahap akhir, setiap kali dia mengejar bocah itu akan berteleportasi. Semakin Wang Lin tertarik seperti ini, Teng Li semakin tertarik. Teleportasi adalah teknik jiwa yang baru lahir. Wang Lin bahkan belum berada pada tahap pendirian yayasan, tetapi bisa menggunakan transmisi. Di mata Teng Li, Wang Lin pasti memiliki harta karun yang mampu melakukan ini. Memikirkan hal itu, dia menjilat bibirnya. Dorongan untuk membunuh Wang Lin demi harta karun itu menjadi semakin kuat. Dia berteman baik dengan murid tertua Jimo, Chen Zong. Beberapa hari yang lalu, dia mensuara dari Chen Zong untuk membunuh dua orang. Salah satunya adalah Zhang Hu, yang merupakan murid dari murid kelima orang tua Jimo. Zhang Hu mendapat bantuan dari luar untuk membunuh gurunya dan pada saat kematian murid kelima, lelaki tua Jimo mendeteksinya. Zhang Hu tidak mengetahui bahwa selain racun, ada juga teknik rahasia yang digunakan lelaki tua Jimo untuk mengendalikan murid-muridnya di dalam dirinya. Dengan menggunakan teknik ini, dia melihat segala sesuatu yang terjadi. Karena marah, lelaki tua Jimo menggunakan teknik tersebut untuk memprediksi di mana Zhang Hu berada dan mengirimkan murid tertuanya, Chen Zong, untuk menemukan keduanya. Chen Zong berada sangat jauh, jadi dia mengirim pesan ke Teng Li untuk membantu mengatasi masalah ini. Teng Li melakukan pencarian dan menemukan bahwa Zhang Hu memang berada di dalam kota keluarga Teng dan orang yang bersama Zhang Hu pasti adalah komplotannya. Itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi hingga saat ini. Awalnya, dia hanya berencana membantu sebagai bantuan, tapi sekarang,
dia bertekad untuk membunuh Wang Lin demi harta yang memungkinkan dia untuk berteleportasi. Memikirkan hal itu, kecepatannya meningkat saat dia mengejar Wang Lin. Wang Lin meminum seteguk besar cairan roh. Dia kemudian membuka mulutnya dan mengeluarkan sinar lampu hijau. Saat lampu hijau muncul, bau darah memenuhi udara. Segera, lampu hijau menyala saat melesat ke belakang sementara Wang Lin terus maju ke depan. Teng Li bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Dia sama sekali tidak keberatan dengan lampu hijau dan menyeringai. Dia menunjuk ke lampu hijau dan muncul bola petir yang melesat ke arah lampu hijau. Saat bola petir menyentuh lampu hijau, bola itu meledak. Teng Li melihatnya dengan tatapan jijik sebelum menarik pandangannya. Tepat pada saat itu, seberkas cahaya hijau melintas 10 meter di depannya. Cahaya itu melesat ke arah Teng Lin dan mengenai tubuhnya. Pakaiannya langsung hancur, memperlihatkan baju besi yang berkilauan. Setelah lampu hijau dihentikan oleh armor, itu langsung menyala dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan merasa sangat menyesal. Pedang hijau muncul di tangannya saat dia terus melarikan diri. Keringat muncul di dahi Teng Li. Apa yang baru saja terjadi sungguh terlalu berbahaya. Bahkan dengan budidaya yayasan pendirian tahap akhir, jika dia dipukul, dia akan terluka parah. Juga, cahaya yang dilepaskan pedang itu menunjukkan bahwa itu bukanlah harta karun biasa. Dia menduga jika dia terkena itu, dia akan mati di tempat. Teng Li menyentuh baju besi yang diberikan kakeknya dan merasa dia sangat beruntung, tetapi keinginannya untuk membunuh Wang Lin semakin meningkat. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, selain harta karun yang bisa berteleportasi, dia juga memiliki pedang itu. Anak kecil, semua hartamu akan menjadi milikku. Di gurun, 3 hari kemudian, Wang Lin meminum seteguk cairan roh dan bergumam pada dirinya sendiri, cairan roh yang tersisa tidak cukup. Saya harus menemukan cara untuk mengisinya kembali dengan cepat. Si Tunan dengan lemah berkata, "Nak, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya telah menggunakan teleportasi terlalu banyak dalam 3 hari terakhir ini dan tidak memiliki banyak esensi yang tersisa." Wang Lin menoleh dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia dengan dingin berkata, dia menyusul lagi. Dia menyentuh tas pegangannya dan pedang hijau muncul di tangannya. Warna pedangnya kusam dan ada beberapa goresan di atasnya. Dalam 3 hari ini, Wang Lin telah menggunakan pedang itu berkali-kali, tetapi karena Teng Li sudah berjaga-jaga, sulit untuk melancarkan serangan diam-diam. Juga, pedang Wang Lin tidak bisa menembus 1 inci pun karena baju besi Teng Li. Setelah mengirimkan pedang terbang, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan menemukan hutan di sebelah barat. Hutan tertutup lapisan kabut. Setelah merenung sedikit, tanpa berkata apa-apa, Wang Lin terbang ke barat. Dalam sekejap mata, dia sampai di hutan dan turun ke tanah. Wang Lin tahu bahwa dia kehabisan cairan roh dan si Tunan tidak bisa berteleportasi lagi, jadi jika dia tetap di udara, dia pasti akan tertangkap. Lebih baik berhenti terbang dan berjalan kaki di hutan. Meskipun dia tidak tahu mengapa hutan ini tertutup kabut, dia menemukan bahwa ketika dia menyebarkan kesadaran ilahi, indranya menjadi berlumpur dan dia hanya bisa merasakan belasan meter di sekelilingnya. Tak lama setelah Wang Lin memasuki hutan, pelangi tiba di tepi hutan. Setelah mengitari udara di sekitar hutan, Teng Li berhenti di pintu masuk. Dia telah menggunakan terlalu banyak energi spiritual untuk mengejar Wang Lin dalam 3 hari terakhir. Jika dia tidak membawa pil pemulihan, dia pasti sudah menyerah dalam pengejaran. Namun harta karun yang dimiliki Wang Lin selalu membuatnya terpikat. Dia berharap bisa segera membunuh Wang Lin dan mengambil harta karun itu. Juga, dia tidak menyangka Wang Lin akan bertahan begitu lama. Meskipun Wang Lin bisa menggunakan harta karun teleportasi, dia tidak menyangka akan sesulit ini. Dia berpikir karena Wang Lin masih belum mencapai tahap pendirian yayasan, dia akan mampu bertahan lebih lama dari Wang Lin. Jadi dia tidak terburu-buru selama pengejaran dan menunggu sampai Wang Lin kehabisan energi spiritual untuk membunuhnya dalam 1 pukulan. Tapi dia melepaskan ide ini setelah hari kedua pengejaran. Alih-alih melambat, kecepatan Wang Lin meningkat seiring dengan berlanjutnya pengejaran. Setelah mengamati selama 3 hari, Teng Li sangat terkejut. Dia melihat Wang Lin terus-menerus mengeluarkan labu dan setiap kali dia meminumnya, kecepatannya akan meningkat. Dia telah melihat ini berkali-kali selama 3 hari pengejaran.
Keinginan untuk membunuh Wang Lin menjadi semakin kuat. Teng Li berdiri di luar hutan. Matanya menjadi dingin, tapi dia sedikit gugup dengan hutan. Ia berpikir, hutan liar ini sangat misterius. Tempat ini selalu dikelilingi kabut dan bahkan kakek menyuruh menjauh dari tempat ini. Sekarang, haruskah aku terus mengejarnya atau tidak? Setelah merenung sedikit, Teng Li membuat keputusan. Harta yang dimiliki Wang Lin membuat Teng Li bertekad untuk menjadikannya miliknya. Ada banyak pohon kuno yang mencapai langit dan dipenuhi dedaunan. Tanah ditutupi lapisan daun mati setebal setengah meter. Serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya merangkak di tanah dan ular dengan cepat bergerak melalui dedaunan. Pohon-pohon berumur ribuan tahun terlihat di mana-mana. Jenis bunga yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tanah, dan berbagai jenis binatang menghuni daerah tersebut. Bau yang dihasilkan oleh dedaunan dan binatang yang membusuk menimbulkan bau yang cukup kuat untuk membunuh. Tempat ini tertutup kabut sepanjang tahun. Pohon-pohon aneh tumbuh cukup tinggi untuk mencapai langit dan binatang sekuat para penggarap Nas Chen Sol tinggal di sini. Jika seseorang tidak berhati-hati, maka akan mudah kehilangan nyawanya di sini. Wang Lin menyebarkan akal ilahi saat dia dengan cepat bergerak melalui hutan. Si Tunan dengan cepat berteriak, "Berhenti! Cepat berhenti!" Tubuh Wang Lin berhenti dalam sekejap. Si Tunan menarik napas dan perlahan berkata, "Tempat macam apa ini, yang masih memiliki Blue Line Finesse?" Tanaman merambat biru ini adalah penyebab bencana. Negara peringkat 2 telah dimusnahkan oleh Blue Line Finesse sebelumnya. Pohon anggur garis biru. Wang Lin terkejut. Si Tunan dengan serius berkata, "Di depanmu ada pohon anggur, dan di pohon anggur itu ada garis biru, apa ini?" "Tunggu, ini bukan Blue Line Fin. Aneh, Wang Lin, ini pasti tanaman merambat berwarna biru muda. Sebaiknya Anda menghindarinya, karena tanaman anggur garis biru dewasa adalah mimpi buruk bagi para pembudidaya di bawah formasi inti. Benda ini sangat sensitif terhadap darah dan setiap kali ia memakan seseorang, ia berevolusi. Jika berhasil mencapai tahap peralihan, maka bahkan para penggarap pembentuk roh pun tidak dapat menolaknya. Selain itu, benda ini sangat sensitif terhadap fluktuasi energi spiritual, jadi jangan gunakan teknik untuk menyerangnya." Wang Lin melihat sekeliling dengan tatapannya tertuju pada pohon anggur di kejauhan. Tanaman merambat ini terlihat sangat normal, selain garis biru tipis di atasnya. Kalau tidak, tanaman itu tampak persis seperti tanaman merambat lainnya. Wang Lin merenung sedikit. Dia tidak mendengarkan peringatan si Tunan, tetapi berjalan maju tanpa memancarkan energi spiritual apapun. Dia dengan hati-hati mencubit pokok anggur dan perlahan-lahan menariknya keluar. Setelah menariknya sejauh 3 meter, dia melepaskannya dan mundur. Dia memotong jarinya dan menjentikkan setetes darah ke pokok anggur. Saat pohon anggur itu terkena darah, tanaman itu segera mulai bergoyang ketika beberapa tanaman merambat garis biru keluar dari akarnya dan berkumpul bersama. Setelah diaduk sebentar, mereka menjadi tenang. Keringat muncul di dahi Wang Lin. Dia sedikit menyeringai dan segera pergi. Segera setelah dia pergi, Teng Li juga tiba. Teng Li telah menggunakan teknik tanpa henti untuk mengejar Wang Lin dan Teng Li bahkan tidak peduli untuk memperhatikan beberapa tanaman merambat di tanah. Meskipun akal sehatnya terbatas, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Wang Lin sangat dekat. Dia mencibir saat dia bergerak lebih cepat, tapi saat dia melewati beberapa tanaman merambat yang tampak biasa, sebuah perubahan terjadi. 2 hari kemudian, Wang Lin berada di tepi sungai, mengisi labunya dengan udara sambil memeriksa sekelilingnya dengan cermat. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengutuk, ini tidak akan pernah berakhir. Dia mengirimkan pedang terbangnya, menyimpan labunya saat dia melompat melintasi sungai, dan berlari lebih jauh ke dalam hutan. Sesaat kemudian, Teng Li dengan hati-hati mengejar Wang Lin, tidak berani menggunakan kekuatan spiritual apapun. Dia terlihat sangat mengantuk, pakaiannya robek dan armornya kehilangan kilaunya. Lengannya lemas saat dia mengejar Wang Lin. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi kemarahan. Kebenciannya terhadap Wang Lin telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia selalu diperlakukan seperti seorang jenius sejak dia masih kecil dan belum pernah dia berada dalam situasi yang tenggelam seperti itu. Semua ini disebabkan oleh Wang Lin. Tanaman merambat 2 hari yang lalu hampir membunuh. Dia tidak pernah mengira tanaman merambat sekecil itu bisa begitu mematikan.
Saat cairan yang keluar dari tanaman merambat itu mengenai armornya, cairan itu mulai melarutkan piringnya. Kalau hanya itu saja, maka akan baik-baik saja. Dia akan membunuh dengan pedang terbangnya. Namun tanaman anggur ini tidak pernah mati. Setiap kali dia memotong pokok anggur itu akan terbagi menjadi lebih banyak. Bahkan bola petir yang diciptakan oleh pedang terbang tidak dapat menghentikan tanaman merambat. Lalu, terjadi serangan diam-diam oleh pedang terbang aneh Wang Lin. Lengannya terluka oleh pedang terbang. Akhirnya, Teng Li harus mengambil harta penyelamat nyawa yang diberikan oleh kakeknya. Harta karun itu sangat kuat, tetapi hanya digunakan satu kali. Dia belum pernah menggunakannya sekalipun sejak dia tinggal bersamanya, tapi dia tahu jika dia tidak menggunakannya sekarang, dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Pada akhirnya, di bawah kekuatan harta karun itu, sebagian besar tanaman merambat hancur dan sisanya mundur kembali ke bawah tanah. Teng Li menggunakan kesempatan ini untuk akhirnya melarikan diri. Memikirkannya sekarang, dahi dipenuhi keringat dingin. Mengenai Wang Lin, dia sekarang sangat membencinya. Terutama fakta bahwa Wang Lin tidak pernah menyerangnya secara langsung dan selalu menyerangnya secara diam-diam. Dengan pedang terbang aneh yang dimiliki Wang Lin, Teng Li harus menjaga pedang terbangnya tetap melayang di sekelilingnya setiap saat. Dia dengan hati-hati memeriksa sungai. Setelah ragu-ragu sebentar, dia meminum air karena dia sangat haus setelah mengejar selama 5 atau 6 hari. Airnya terasa sangat menyegarkan dan manis. Teng Li merasa segar kembali dan hendak minum lebih banyak ketika jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Pedang hijau berdiameter kecil muncul di hadapannya dan menusuknya. Teng Li dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu saat dia memanggil pedang terbangnya sendiri untuk melindunginya. Kedua pedang terbang itu menyerang satu sama lain, tapi pedang hijau itu jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setelah beberapa saat, pedang hijau itu mendapat beberapa goresan lagi saat tiba-tiba melintas dan menghilang. Teng Li menampilkan rambut yang dipotong oleh pedang hijau kecil itu sambil berteriak keahliannya, "Sialan! Aku bersumpah ketika aku menangkapmu, aku akan membiarkanmu mengalami semua cerminan di dunia dan kemudian menyajikan jiwamu." Wang Lin sedang berlari melewati hutan saat wajahnya tiba-tiba memerah dan dia menelan seteguk darah. Pedang hijau muncul di sana. Ia merasakan sakit di hatinya saat melihat goresan baru tersebut. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia terus berlari. Menjelang larut malam, 5 hari kemudian, Wang Lin dan Teng Li masih berlari melewati hutan. Mereka sudah memasuki bagian dalam hutan dan pada malam itu, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Si Tunan dengan cepat berkata, "Nak, kamu juga menyadarinya. Ada fluktuasi spiritual yang sangat kuat di barat laut sini. Coba periksa." Dalam beberapa hari terakhir ini, dia berusaha menggunakan semua pengetahuannya untuk membantu Wang Lin menghindari bahaya demi bahaya. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengubah arahnya ke barat laut. Tak lama setelah itu, dia tiba di tempat terjadinya gejolak spiritual. Adegan di hadapannya menyebabkan murid-muridnya berkontraksi. Di bawah sinar bulan ada pohon raksasa yang telah tumbang seluruhnya, tergeletak di tanah. Daerah itu bersih dari segalanya kecuali mayat yang tergeletak di tanah. Di atas kepalanya melayang sebuah manik hijau ketika energi spiritual berkumpul dari segala arah, membentuk banyak pusaran kecil. Si Tunan tertegun dan berkata, dengan nada terkejut, "Inti hijau. Tidak menyangka akan ada inti hijau dari negara peringkat 4 di sini." Wang Lin bertanya, "Apa itu inti hijau?" "Ini adalah teknik budidaya khusus Sekte Iblis negara peringkat 4, inti hijau, atau inti palsu. Berbeda dengan kor pada umumnya, Anda dapat memiliki kor hijau sebanyak yang Anda inginkan. Saya ingat ada orang gila dari negara peringkat 4 yang memiliki puluhan ribu inti hijau. Bahkan para penggarap pembentuk roh dari negara peringkat 5 tidak akan berani macam-macam dengannya. Harus dikatakan bahwa selain kemampuannya untuk meningkatkan budidaya, yang membuat inti hijau mematikan adalah ketika meledak. Ini benar-benar kuat ketika puluhan ribu inti hijau meledak sekaligus." Mata Wang Lin berbinar dan dia tiba-tiba bertanya, "Berapa banyak inti hijau yang dimiliki orang sebelum kita ini? Bisakah kamu mengetahuinya?" "Dia, hanya satu yang cukup baik untuknya, dan orang ini juga bukan orang yang hidup. Dia jelas merupakan zombie yang memiliki kecerdasan."
Dia mungkin adalah seorang penggarap iblis dari negara peringkat 4 yang menggunakan teknik sebelum kematiannya untuk berubah menjadi zombie. Zombie itu jelas sudah melihat Wang Lin. Dia tidak bergerak, tapi mengangkat jarinya dan menjentikkan. Lampu hijau melesat langsung ke arah dahi Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur dan menghindari lampu hijau. Lampu hijau tidak mengejar, tapi membuat lingkaran dan berhenti. Lampu hijau memproyeksikan bayangan kabur yang mengeluarkan suara tidak jelas. Tinggalkan tempat ini, kamu mati. Dengan itu, tubuh gambar itu bergerak saat menghilang. Segera, fluktuasi energi spiritual dalam jumlah besar menghilang tanpa jejak seolah-olah tertutup sepenuhnya. Wang Lin dengan hati-hati mundur tanpa mengedipkan matanya. Setelah beberapa saat, cahaya dingin melintas di matanya dan dia tidak lagi melarikan diri, tetapi menyebarkan akal sehatnya, menunggu Teng Li menangkapnya. Pedang terbang Teng Li mengelilingi tubuhnya, menyingkirkan apapun yang menghalangi jalannya. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu saat dia tersenyum. Dia mengarahkan jarinya ke depan dan pedang terbangnya ditembakkan. Bayangan Wang Lin sudah terlihat. Teng Li menjadi bersemangat kelilingnya. Tindakan Wang Lin membuatnya waspada. Dia mencibir, "Kenapa kamu tidak lari?" Wang Lin menunjuk dengan jari kanannya dan pedang terbang hijau itu muncul. Dia melambaikan tangannya dan pedang hijau itu ditembakkan. Kemudian, dia mengeluarkan sepotong batu giok, lalu meludahkan seteguk energi spiritual ke batu giok itu. Tiba-tiba, 4 karakter emas muncul dari batu giok. Teng Li menyeringai. Dia menggigit jarinya dan melemparkan setetes darahnya ke pedang terbangnya. Tiba-tiba, pedang terbang itu bergetar saat melepaskan cahaya iblis dan tumbuh menjadi pedang besar. Bola petir yang tak terhitung jumlahnya juga muncul, tapi jelas jumlahnya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Saat pedang besar itu muncul, pedang itu mengeluarkan aura dingin saat Teng Li mengayunkannya ke bawah. Pedang kecil Wang Lin berteleportasi dan tiba di belakang Teng Li. Tepat sebelum pedang itu menyerang, Teng Li menyentuh tas pegangannya dan sebuah bel tiba-tiba muncul dan menempel di tubuhnya. Pedang hijau kecil menghantam bel dan gelombang riak muncul di sana. Saat pedang besar itu diayunkan ke bawah, Wang Lin mengarahkan jarinya dan 4 simbol emas melesat ke arahnya. Wang Lin mundur sampai dia tiba di tempat dia melihat zombie itu. Keempat simbol itu semuanya meledak setelah bertabrakan dengan pedang terbang, mengirimkannya kembali. Namun, simbol emas yang ada terlalu sedikit, jadi setelah berhenti sejenak di udara, pedang besar itu terus mengayun ke bawah. Suara berderak datang dari tanah karena tanah jelas tidak mampu menahan tekanan. Semua pohon raksasa di sekitarnya tumbang. Saat pedang itu jatuh, tubuh Wang Lin ditutupi oleh cahaya biru dan dia berteleportasi. Saat pedang itu hendak bersentuhan dengan tubuhnya, dia berteleportasi sejauh 100 meter dengan aliran darah menetes dari dahinya. Pedang besar itu terhempas ke tanah dengan keras. Segera setelah itu, jeritan hantu muncul dan sosok hantu yang berbau seperti mayat busuk menyerbu ke arah Teng Li. Ekspresi Teng Li tiba-tiba berubah. Dia sudah curiga, tapi dia tidak menyangka makhluk seperti itu tinggal di sini. Dia mengarahkan jarinya ke depan saat bola petir menghantam zombie. Bola petir sangat kuat dan petir juga merupakan kelemahan semua undead. Mereka langsung meledak saat menyentuh zombie tersebut. Zombie itu menjerit ketika sebagian tubuhnya meledak, memperlihatkan tulang-tulang hitam. Teng Li mencibir sambil melambaikan tangan kirinya. Tiba-tiba, lebih dari 10 bola petir muncul di sekitar pedang terbang itu. Bola petir menyerbu ke arah zombie, dengan pedang besar mengikuti dari belakang. Wang Lin diam-diam berpikir, tidak bagus. Dia tidak mengira zombie itu akan selemah ini dan hendak melarikan diri. Zombie itu juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan, dalam situasi hidup dan mati, ia menjerit dan mengeluarkan inti hijau. Saat inti hijau muncul, ia langsung meledak. Gelombang energi meluas keluar dalam lingkaran di sekitar zombie. Semua tanaman di sekitarnya berubah menjadi debu dan Teng Li, yang berada terlalu dekat, menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah ke bel yang menempel di tubuhnya. Dalam sekejap, bel berubah dari keadaan setengah transparan menjadi bentuk yang lebih padat. Ada banyak pola kuno di bel. Saat ombak menghantam Teng Li, bel bergetar hebat. Itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum retak. Menggunakan waktu yang dibelikan bel untuknya, Teng Li membuang harta satu demi satu. Saat bel berbunyi, lapisan pertahanan muncul di depannya satu per satu.
Lapisan penghalang berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat ditembus oleh ledakan seperti pisau tajam yang menembus kertas. Sedangkan Wang Lin, karena dia sangat jauh dan zombie itu terutama menargetkan Teng Li, gelombang kejut tidak banyak mempengaruhi dirinya. Ketika ombak tiba, dia dengan tenang mengeluarkan sepotong batu giok dan melemparkannya ke depannya. Giok itu segera merebut kembali dan mengeluarkan gas kuning yang mengelilingi Wang Lin. Matanya menembus gas kuning dan menatap Teng Li. Gelombang kejut yang diciptakan oleh ledakan mulai melemah, namun hampir seluruh pertahanan Teng Li telah rusak. Ketika lapisan perlindungan terakhir rusak, Teng Li mengarahkan jarinya ke zombie, memerintahkan pedang besarnya untuk menghentikan serangannya. Di saat yang sama, Teng Li dengan cepat mundur sejauh 50 meter. Dia sudah sangat takut terhadap zombie ini. Jika bukan karena dia memiliki begitu banyak harta, dia pasti sudah mati. Harus dikatakan bahwa meskipun ledakan inti hijau zombie tidak proyeksi inti normal, masih diperlukan tahap akhir budidaya yayasan pendirian Teng Li dengan banyak harta untuk menahannya. Dia benar-benar takut zombie itu akan mengeluarkan inti hijau lainnya seperti itu. Dia sudah kehilangan keinginannya untuk membunuh Wang Lin dan hanya ingin melarikan diri. Wang Lin selalu menatap Teng Li. Dia tersenyum tipis saat cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengangkat tangan ke hadapannya, menyatukan kedua ukuran, lalu dengan lembut mendorong ke depan. Tiba-tiba, lampu hijau menyala dan Teng Li merasakan sakit di punggung saat dia mundur. Dia panik dan, tanpa menoleh ke belakang, terus mundur. Wang Lin mengerutkan kening. Armor Teng Li yang hampir rusak berhasil menghentikan pedang menembus dagingnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah. Pedang hijau kecil muncul di dalam darah dan mengeluarkan dengungan pedang yang keras, lalu dengan cepat terbang menuju Teng Li. Saat berada di udara, pedang hijau itu tiba-tiba berteleportasi dan menusuk ke arah punggung Teng Li. Teng Li tiba-tiba menoleh. Matanya merah dan menunjukkan kejam. Beberapa penyimpan batu giok dengan cepat terbang keluar dari tasnya, membentuk penghalang pertahanan. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Pedang besarnya tiba-tiba berhenti dan mengiris ke arah Wang Lin sementara beberapa bola petir muncul dan menghantam zombie. Dia bertaruh apakah pedang terbang Wang Lin menusuk dirinya sendiri terlebih dahulu atau apakah pedang besarnya akan memotong Wang Lin menjadi dua. Jika Wang Lin menggunakan transportasi untuk melarikan diri, maka dia akan kehilangan kendali atas pedang terbangnya dan memberi Teng Li waktu untuk melarikan diri. Dia sudah hampir kehabisan bensin, jadi jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan menggali kuburnya sendiri. Si Tunan berteriak, "Gila, kamu marah." Tanpa Wang Lin, si Tunan memutuskan untuk menunggu memindahkan mereka. Tepat saat cahaya biru muncul, Wang Lin berteriak, "Ini belum waktunya untuk berteleportasi." Berhenti. Ekspresi kejam muncul di wajahnya. Tanpa melihat pedang besar itu, dia mengendalikan pedang kecil itu untuk menghindari lapisan pelindung dan muncul di hadapan Teng Li. Teng Li panik. Pedang besarnya sudah berada setengah meter di atas kepala Wang Lin. Aliran darah mengalir dari dahi Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak memasukkan mata saat dia memutar dan berkata, "Mati." Pedang hijau itu bersinar. Itu menembus baju besi dan tubuh Teng Li, diikuti oleh jejak darah. Pada saat yang sama, si Tunan menggunakan transmisi. Cahaya biru menyala saat tubuh Wang Lin menghilang di bawah pedang besar dan muncul di hadapan Teng Li yang berdarah. Pedang besar itu menghantam dan menciptakan celah yang dalam di tanah. Wang Lin mengabaikan darah di dahinya, berlutut, dan meletakkan tangannya di tubuh Teng Li. Si Tunan tahu apa yang dipikirkan Wang Lin. Manik yang menentang surga tiba-tiba menyala dan aliran energi mengalir dari manik tersebut ke Teng Li. Tubuh Teng Li dengan cepat membeku menjadi patung es dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Itu terjadi begitu cepat sehingga zombie tidak menyadari apa yang telah terjadi. Ketika menyadari bahwa Teng Li telah dibekukan, dia dengan hati-hati menatap Wang Lin. Semua bola petir yang menyerang zombie menghilang. Bahkan pedang besar itu menyusut menjadi pedang perak kecil dan jatuh ke dalam celah di tanah. Wang Lin meraih patung itu dan perlahan mundur sambil mengarahkan pedang terbang hijau ke arah zombie. Zombie itu menatap Wang Lin hendak menyerang Wang Lin ketika ia melihat celah di tanah. Pada saat ragu-ragu itu, Wang Lin telah berpindah lebih dari 300 meter dan menghilang dengan transmisi.
Zombie itu mengaum dan melontarkan ekspresi kecewa ke arah Wang Lin. Ia melompat ke celah dan mengambil pedang Teng Li dengan ekspresi gembira dan menelannya. Wang Lin memegang patung itu. Wajahnya pucat saat dia dengan cepat bergerak melewati hutan. Setelah memastikan tidak ada yang terjadi selanjutnya, dia akhirnya sedikit santai. Dia mengambil tawaran udara roh dan menenggak semuanya sebelum duduk bersila untuk cocok ditanam. Hutan itu sunyi. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya saat suara ketidakpuasan si Tunan terdengar. "Nak, apakah kamu gila? Jika saya sedikit lebih lambat, Anda akan kehilangan nyawa Anda." Wang Lin berkata dalam, itulah satu-satunya kesempatan untuk membunuh Teng Li. Jika energi spiritualnya pulih, tidak akan ada kesempatan kedua. Orang ini juga mengejar saya selama beberapa hari. Jika saya membiarkannya hidup, dia akan menjadi gangguan di masa depan, jadi saya memutuskan untuk mengambil risiko. Selain itu, kecepatan pedang besar itu bergantung pada seberapa banyak energi spiritual yang tersisa di tubuhnya. Saat itu, dia hampir kehabisan tenaga, jadi dia tidak mungkin lebih cepat dari pedangku. Si Tunan membayangkannya. Dia mendapati dirinya merasa seolah-olah baru saja mengenal Wang Lin yang sebenarnya. Setelah sekian lama, dia berkata, "Kamu memenuhi syarat sekarang. Dengan pola pikir seperti itu, Anda dapat membangun sekte Anda sendiri di dunia petasan ini." Suara si Tunan tidak lagi dipenuhi arogansi, tapi dengan sedikit rasa hormat. Jika dia sendiri berada dalam situasi itu, dia tidak akan berani mengambil risiko. Wang Lin tidak berbicara, tapi menatap Teng Li, yang terjebak di dalam es. Matanya berbinar dan dia berkata, "Bolehkah mencuri fondasinya?" Setelah mendengar pertanyaan Wang Lin, si Tunan menjawab, "Itu sangat mungkin." Dia berada pada tahap akhir dari pendirian yayasan, jadi jika Anda menggunakannya untuk menerobos ke dalam yayasan pendirian, tingkat kerusakan Anda akan meningkat lebih cepat dari biasanya. Selain itu, Anda akan menerima sedikit dari bakatnya, sehingga bakat Anda sendiri akan meningkat. Anak ini sudah sangat kuat di usia dini, jadi bakatnya pasti luar biasa. Haha, kali ini, kamu mendapatkan sesuatu yang bagus dari pertaruhanmu. Dengan itu, si Tunan menjelaskan kembali nyanyian dan proses pencurian. Baru setelah matahari terbenam, si Tunan selesai. Wang Lin melontarkan pedang hijau itu dan menusukkannya ke pohon raksasa di lapangan. Setelah membuat lubang di pohon, Wang Lin melompat ke dalam bersama Teng Li. Dia tidak menyingkirkan pedang hijau itu, tapi membiarkannya melayang di sekelilingnya. Lubangnya tidak besar dan sangat lembab, tapi Wang Lin tidak bisa diganggu oleh hal itu sekarang. Dia mencuci luka di dahi dengan cairan roh sebelum mulai membungkusnya. Pagi berikutnya, Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk kekuatan spiritual yang berubah menjadi kabut. Wang Lin tidak berhenti saat dia membentuk segel dan mengeluarkan cahaya biru. Saat cahaya biru memasuki kabut energi spiritual, ia mulai bergerak seperti udara mendidih yang menyusut dan mengembang. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia terus menggerakkan tangannya dan mengeluarkan cahaya biru ke dalam kabut energi spiritual. Semakin banyak cahaya biru yang ditembakkan ke dalamnya, ia mulai menyusut dan mengembang lebih cepat. Segera setelah itu, dia menggerakkan tangannya dan meraih tubuh Teng Li. Si Tunan mencairkan es tanpa diminta Wang Lin. Dalam sekejap, kristal es yang mengelilingi Teng Li menghilang. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengarahkannya ke kabut energi spiritual. Kabut memasuki tubuh Teng Li. Tubuhnya tiba-tiba bergetar ketika wajahnya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, tetapi matanya tetap tertutup. Segera, semua kabut memasuki tubuh Teng Li. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia mengungkapkan ekspresi serius. Dia menggigit ujung lidahnya, lalu menggambar simbol darah aneh dengan tangannya. Wang Lin menandai tangan dan simbol itu mendarat di dada Teng Li. Tubuh Teng Li bergetar hebat saat lengan dan kakinya mengejang dan darah mengalir keluar dari lubangnya. Namun, darahnya tidak menetes, melainkan menyatu. Segera setelah itu, suara gertakan terdengar dari tubuh Teng Li saat wajahnya memerah dan warna merah aneh muncul di kulitnya. Tetesan darah merembes keluar dari kulitnya. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih serius. Tanpa berkedip sekalipun, dia menggambar simbol darah lain yang mendarat di dada Teng Li. Teng Li tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan erangannya saat semua pembuluh darah di tubuhnya pecah, mengalir keluar dari tubuhnya dan berkumpul di udara. Dalam sekejap mata,
bola darah raksasa melayang di atas Teng Li. Tubuhnya yang berwarna merah dengan cepat menjadi pucat. Dahi Wang Lin dipenuhi keringat. Dia memperhatikan bola darah saat dia dengan cepat membentuk segel dan mengirimkan teknik ke arah itu. Segera, bola darah perlahan menyusut hingga seukuran kepalan tangan, memancarkan cahaya merah darah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Tanpa henti, dia mengeluarkan lebih banyak energi spiritual dan memancarkan cahaya biru ke dalamnya. Kemudian, Wang Lin memberi isyarat dengan tangannya dan kabut kembali masuk ke tubuh Teng Li. Teng Li tiba-tiba membuka matanya. Matanya tidak bercahaya dan merah. Bibirnya bergetar dan rahangnya terkatup. Wang Lin menggambar simbol yang rumit di udara dengan tangan kanannya. Kemudian, dia menggigit giginya dan menjentikkan setetes darah ke kepala Teng Li. Teng Li mengerang saat tubuhnya mulai bergerak dengan keras. Segala sesuatu mulai bergerak di bawah kulitnya dan menuju ke dada. Tidak lama kemudian, tubuh Teng Li tampak menyusut karena seluruh otot dan pembuluh darah di tubuhnya membentuk bola daging besar di dadanya. Mata Wang Lin berbinar, tangan mengirimkan melambai dan mengirimkan teknik lain. Dengan keras, bola daging itu terpisah dari tubuh Teng Li. Tubuhnya kini hanya tinggal sekantong tulang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan seteguk energi spiritual lagi. Energi memasuki bola daging dan, setelah beberapa saat, menyusut menjadi seukuran bola darah. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kelelahan. Dia mengambil labu dan meminumnya sebelum mulai menyimpannya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan menunjuk ke tubuh Teng Li. Tiba-tiba, suara retakan yang keras memenuhi udara. Seluruh tulang di tubuh Teng Li hancur menjadi bubuk tulang dan membentuk bola debu tulang. Bola darah, daging, dan tulang mengerikan, melepaskan aura iblis. Wang Lin menghela napas dan menahan dirinya sendiri. Untuk mencuri fondasi seseorang, kamu membutuhkan darah, daging, tulang, jiwa, dan akar roh mereka. Selain itu, orang tersebut tidak bisa mati saat Anda mengambil darah, daging, dan tulangnya. Teknik ini terlalu kejam. Si Tunan perlahan berkata, ini bukan apa-apa. Di negara asalku, ada sekte setan yang mencuri inti. Hal itu sungguh kejam. Tidak hanya orang yang intinya diambil yang menderita, bahkan orang yang mencurinya pun harus menderita, dengan semuanya tingkat keberhasilannya kurang dari 1%. Wang Lin berpikir sedikit dan kembali fokus. Dia mengarahkan tangannya ke Teng Li dan mulai bernyanyi. Saat Wang Lin melantunkannya semakin cepat, gas putih keluar dari tumpukan daging yang dulunya adalah tubuh Teng Li dan berkumpul di udara. Setelah waktu yang tidak diketahui, gas putih tersebut menjadi sangat padat dan membentuk bentuk manusia. Jika dilihat lebih dekat, sosok itu tampak bertahan seperti Teng Li. Mata orang kecil itu menampilkan ekspresi bingung dan gemetar. Perlahan-lahan, ekspresi bingungnya menghilang saat dia menatap Wang Lin dengan kejam dan mengeluarkan beberapa ucapan tanpa suara. Wang Lin bahkan tidak memasukkan mata. Dia menggerakkan tangannya dan lampu merah muncul. Orang kecil itu tampak takut dengan lampu merah dan berusaha melarikan diri, namun area sekitar 3 meter di sekitar tubuh Teng Li seperti penjara. Betapa berusaha melarikan diri, ia tidak bisa keluar. Akhirnya, si kecil menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Dia memasang ekspresi ganas dan mengalir ke arah lampu merah. Wang Lin mengungkapkan ekspresi datar saat dia mengganti tangannya. Lampu merah mengelilingi orang kecil itu beberapa kali dan menariknya ke arah Wang Lin. Wang Lin tahu bahwa langkah ekstraksi sangat penting. Dia harus dengan aman mengeluarkan jiwa dari jarak 3 meter itu tanpa merusaknya. Meskipun jiwa yang hancur tidak akan mempengaruhi fondasinya yang diculik, dia tidak akan bisa menggunakan akar roh Teng Li untuk memperbaiki dirinya sendiri jika genetika hancur. Wajah orang kecil itu menunjukkan ekspresi kesakitan saat lampu merah perlahan menariknya keluar. Dalam sekejap mata, sebagian tubuhnya telah terseret melewati tanda 3 meter. Pada saat itu, cahaya kuning bersinar dari tubuh si kecil dan cahaya kuning tersebut memecah lampu merah. Orang kecil itu dengan cepat mundur kembali ke ruang 3 meter dan dengan pancaran cahaya kuning, orang kecil itu menjadi lebih kokoh. Wajah Wang Lin menjadi gelap saat dia menatap orang kecil itu. Tangannya bergerak untuk menggunakan teknik itu lagi. Wajah orang kecil itu menunjukkan ekspresi ngeri saat dia berbicara. Jika kamu membunuh, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia adalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir,
jadi jika kamu membunuhku, kamu pasti akan mati. Cahaya dingin melintas di mata Wan Lin. Dia mengeluarkan banyak energi spiritual. Kemudian, dia terus-menerus menggunakan teknik demi teknik pada energi spiritual hingga menjadi garis tipis. Ketakutan si kecil menjadi lebih buruk ketika dia berkata, "Kakek saya sudah tahu bahwa saya dalam bahaya dan dia harus berada di sini setiap saat." Anda, sebelum dia selesai, Wang Lin melambaikan tangannya. Tali itu melilit orang kecil itu dan menariknya keluar. Orang kecil itu meronta dan berteriak, "Kakek, selamatkan aku." Lampu kuning bersinar lebih kuat saat melawan Wang Lin. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan sebotol air roh. Dia menuangkan air roh ke tali itu dan tali itu tiba-tiba menjadi setebal ibu jari saat dia menariknya lagi. Kali ini, tidak peduli seberapa keras lampu kuning menyinari orang kecil itu, ia tidak akan lagi melawan Wang Lin. Orang kecil itu ditarik keluar dari jarak 3 meter. Saat orang kecil itu meninggalkan jarak 3 meter, cahaya kuning berubah menjadi awan gas kuning, membentuk sosok bayangan di dalamnya. Sosok itu tidak jelas, namun sebuah suara terdengar, "Rekan kultivator, tolong hentikan. Kita bisa membicarakan hal ini." Wang Lin dimulai, tapi si Tunan dengan cepat berkata, "Jangan khawatir, ini adalah avatar ilusi dari seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Ini berbeda dengan avatar fisik karena tidak dapat menyerang, melihat Anda, atau bahkan mengetahui lokasi Anda. Itu hanya memungkinkan Anda mendengar apa yang dia katakan. Juga, melihat avatar ilusi ini, orang ini sangat jauh, itulah mengapa sangat buram. Adapun mengapa itu ada di sana, sepertinya dia sangat mencintai Teng Li, jadi dia selalu meninggalkan perasaan ilahi itu bersamanya." Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin menunjuk ke arah orang kecil itu. Orang kecil itu segera berhenti, meronta, dan menyusut hingga menjadi bola yang mengeluarkan cahaya ungu. Avatar ilusi itu sepertinya telah menyadari bahwa jiwa Teng Li sedang dimurnikan. Dia berteriak, "Kamu membunuh anggota keluarga Teng, jadi kamu harus membayar. Aku akan menemukanmu suatu hari nanti dan aku akan membunuhmu." Di puncak gunung yang jaraknya puluhan ribu mil, seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri dengan ekspresi gelap. Matanya berbinar. Dia mengepalkan tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Li Er, kakekmu berjanji bahwa aku akan membalaskan dendammu." Dengan itu, dia memukul dadanya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan darah hitam. Tangan kanannya dengan cepat mengambil darah hitam, membentuk simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara. Kemudian, orang-orang kecil berwarna ungu muncul dan duduk di udara. Orang kecil itu berteriak, "Terkutuklah, pergi." Tangan orang kecil itu membentuk segel ketika perasaan ilahinya terpecah dan menyatu menjadi semua simbol. "Terkutuklah," selesai. Jiwa orang tua itu tampak menyusut. Sepertinya dia tidak takut membuang energinya sama sekali. Simbol-simbol dengan perasaan ilahi yang dimasukkan ke dalamnya memancarkan cahaya iblis saat mereka melayang ke langit. Mereka menutupi separuh langit, membentuk formasi, menyebabkan guntur bergemuruh. "Terkutuklah, putar." Formasi mulai berputar perlahan. Petir berwarna darah muncul di langit, membentuk bentuk berlian yang aneh. "Terkutuklah, tutup." Orang kecil itu berteriak ketika bumi berguncang. Dia memuntahkan lebih banyak energi jiwa saat formasi berputar semakin cepat dan petir berwarna darah yang aneh menjadi semakin padat. Segera, formasi itu menyusut hingga semua petir berwarna darah terukir pada bentuk berlian. Pola itu perlahan jatuh dari langit dan tercetak di dahi si kecil. Orang kecil itu tersenyum kelam dan berkata, "Jika kamu membunuh orang-orang dari keluarga Teng, kamu akan dikutuk olehku." Di dalam lubang pohon ada 4 bola mengambang di depan Wang Lin. Dia mengarahkan jarinya ke sisa-sisa Teng Li dan titik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari sisa-sisa tersebut. Titik cahaya ini tak terhitung jumlahnya dan dari mereka menghilang ke lingkungan sekitar. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa titik cahaya inilah yang disebut akar roh. Dia mengeluarkan seteguk energi spiritual untuk melahap akar roh. Akar roh yang melahap segera mulai menolak Wang Lin dan yang lainnya. Lenyap, Wang Lin hanya mampu melahap dari akar roh Teng Li. Saat itu, dahi Wang Lin mulai bersinar dan berlian ungu muncul di atasnya. Wang Lin segera menyadarinya. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh dahinya dan ekspresinya tiba-tiba berubah.
Si Tunan dengan cepat berseru, orang ini benar-benar sombong. Wang Lin, Anda telah dikutuk oleh seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Dengan kutukan ini, setelah Anda memasuki jarak tertentu dari dirinya, dia akan dapat langsung berteleportasi ke samping Anda. Aku tidak menyangka dia akan menyerahkan masa hidupnya untuk menggunakan kutukan formasi rumit ini padamu. Wang Lin tiba-tiba berdiri. Wajahnya gelap ketika dia bertanya, apakah ada cara untuk memecahkannya? Si Tunan merenung sedikit dan dengan bangga tertawa, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kutukan jenis ini tidak memiliki kemampuan menyerang. Itu hanya memungkinkan dia menemukan Anda untuk berteleportasi ke Anda. Meskipun kutukan orang ini bagus, saya telah menghabiskan banyak waktu mempelajari kutukan seperti ini, kutukan yang menggunakan formasi dan fluktuasi energi spiritual di dunia untuk menerapkan kutukan. Saya tidak dapat melakukan case apapun karena saya telah kehilangan tubuh saya, tetapi saya masih dapat membantu Anda menghancurkannya. Dengan bantuanku, tutup auramu. Selama Anda tidak terlalu dekat dengannya, dia tidak akan bisa menemukan Anda, jadi santai saja. Hehe, Wang Lin, ini juga sumber lainnya. Saya mengetahui teknik kuno yang dapat digunakan untuk membuat kutukan mempengaruhi penggunanya. Ini mengharuskan Anda berada pada tahap formasi inti, kemudian, dengan bantuan pil, Anda akan dapat mencuri setengah dari budidayanya. Ah, keberuntunganmu cukup bagus, nak. Bersambung.